Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kelas 6 SD Alam Baitur Rahman. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dalam bab kenampakan alam dan keadaan sosial negara tetangga dan benua-benua di dunia. Nah, kakak-kakak, negara Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara, di mana dalam kawasan ini terdapat organisasi atau perkumpulan negara-negara yang biasa disebut dengan ASEAN. ASEAN sendiri kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Selain negara Indonesia, negara-negara lain yang ada di dalam organisasi ASEAN ini adalah ada negara Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN ini didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967. Pada saat itu, di dalam deklarasi Bangkok dihadiri oleh kurang lebih ada 5 negara. Ada Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di mana saat itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina oleh Narcisco Ramos, Malaysia oleh Abdul Razak, Singapura oleh S. Rajaratnam, Thailand diwakilkan oleh Tanat Koman. Nah, kakak-kakak, bentuk kerjasama apa saja yang terdapat di dalam ASEAN? Di sana kita bersama negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia bekerja sama di bidang ekonomi dan industri. Contohnya ada pendirian pabrik urea di Aceh yang tempatnya di Indonesia. Kemudian ada proyek vaksin di Singapura, pendirian pabrik tembaga di Filipina, pendirian pabrik pupuk urea di Malaysia, proyek Abu Sauda di Thailand, dan pendirian pabrik diesel marin di Singapura. Sedangkan Malaysia bagian timur terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan bagian utara dari Indonesia. Terdiri dari 2 negara bagian, yakni Sarawak dan Sabah. Malaysia bagian timur memiliki kenampakan alam berupa daerah rawa, daerah pesisir, perbukitan, dan lembah. Di Malaysia bagian timur juga terdapat gunung yang tingginya 4.101 meter, yakni Gunung Kinabalu. Keadaan sosial di Malaysia. Ibu kota dari Malaysia sendiri adalah Kuala Lumpur. Kepala negaranya disebut dengan Sultan di Pertuan Agung. Kepala pemerintahnya adalah disebut dengan Perdana Menteri. Bahasa resmi yang digunakan negara Malaysia adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya berjudul Negaraku. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Malaysia merdeka dari Kerajaan Inggris pada tahun 1957. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional.
artinya kerajaan yang berdasar pada undang-undang. Penduduk asli negara Malaysia adalah berasal dari bangsa Melayu, tapi terdapat juga bangsa Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Jumlah penduduknya sekitar 23 juta jiwa. Mata pencaharian penduduknya yaitu bertani, tambang, dan industri. Hasil dari pertaniannya ada karet, minyak sawit, teh, dan coklat. Sedangkan hasil pertambangannya ada bauksit, timah, biji besi, dan minyak bumi. Oh ya kakak-kakak, Malaysia ini terkenal dengan penghasil timah. Kemudian kalau hasil perindustriannya itu adalah barang elektronik. Negara Singapura. Singapura terdiri dari pulau-pulau kecil, letaknya di semenanjung Malaysia. Singapura merupakan dataran rata yang sisanya adalah beberapa bukit-bukit kecil. Sungai di Singapura umumnya pendek dan bermata air dari perbukitan. Sungai-sungai itu antara lain ada Sungai Kranji, Sungai Kalang, Sungai Sangon, dan Sungai Curug. Singapura memiliki bukit timah yang tingginya 166 meter. Keadaan sosial negara Singapura. Ibu kota dari negara Singapura adalah Singapura. Kepala negaranya disebut dengan presiden, kepala pemerintahannya disebut dengan perdana menteri. Bahasa resmi yang digunakan di negara Singapura adalah bahasa Inggris. Lagu kebangsaannya berjudul Majulah Singapura. Mata uang yang digunakan adalah dolar Singapura. Kakak-kakak, negara Singapura ini baru merdeka itu pada tahun 1959, sebelumnya dijajah oleh kerajaan Inggris. Penduduk Singapura sendiri saat ini terdiri dari lebih dari 3 juta jiwa. Kebanyakan berasal dari bangsa Cina, Melayu, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah sebagai pedagang dan berindustri. Hal ini didukung dengan letaknya yang sangat strategis. Jadi, pelabuhan dan bandar udara di Singapura itu tergolong aktif karena selalu ada lalu lalang jalur perdagangan. Nah, ini juga menjadi sumber pendapatan devisa bagi negara Singapura. Singapura juga termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas dataran rendah yang pantainya berawa. Daerah pedalamannya terdiri dari bukit-bukit. Bukit tertingginya adalah Bukit Pagon, tingginya sekitar 1850 meter. Ada juga Bukit Paradayan dan Patoy. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Belait. Selain itu ada juga sungai-sungai besar seperti Sungai Batu Apol, Sungai Tamburong, Sungai Betalong, Sungai Tutong, dan Sungai Damit. Ada sekitar 80% lahan daratan yang ditutupi oleh hutan hujan tropis di Brunei Darussalam. Keadaan sosial di negara Brunei Darussalam. Ibu kota dari Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan. Kemudian kepala negaranya disebut dengan Sultan, kepala pemerintahannya juga disebut dengan Sultan. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya berjudul Allah Peliharakan Sultan. Mata uang yang digunakan adalah dolar Brunei. Jumlah penduduk Brunei Darussalam ada lebih dari 300.000 jiwa. Agama yang ditetapkan sebagai agama resmi adalah agama Islam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Negara Thailand. Batas wilayah negara Thailand sendiri adalah di bagian timur berbatasan dengan negara Laos dan Kamboja. Kemudian di bagian selatan berbatasan dengan negara Malaysia dan Teluk Siam. Di bagian barat berbatasan dengan negara Myanmar dan Laut Andaman. Dan di bagian utara berbatasan dengan negara Laos dan negara Myanmar. Luas dari negara Thailand sendiri ada lebih dari 500.000 km, dengan puncak tertingginya berupa Gunung Doi Intanon
yang tingginya adalah 2.576 meter. Keadaan alam negara Thailand sendiri dapat dilihat dari wilayahnya. Kalau di bagian timur, itu berupa hamparan korat yang dibatasi Sungai Mekong. Kemudian di bagian selatan, itu tanah Benting Kra. Kemudian di bagian tengah, adalah lembah datar Singa Chow Phraya. Keadaan sosial negara Thailand. Ibu kota dari negara Thailand adalah Bangkok. Kepala negaranya disebut dengan raja, kepala pemerintahannya disebut dengan perdana menteri. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai. Lagu kebangsaannya berjudul Pleng Chat Thai. Mata uang yang digunakan negara Thailand adalah baht. Jumlah penduduk Thailand ada lebih dari 60 juta jiwa dengan bermata pencaharian sebagai petani, pekerja tambang, dan industri. Hasil dari pertanian negara Thailand ada jagung, padi, karet, lada, teh, dan lain-lain. Kemudian hasil tambangnya ada tekstil, semen, dan lain-lain. Hasil dari industri negara Thailand ada mesin dan mobil. Negara Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih 7.000 pulau-pulau, dan pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Mindanao. Penampakan alamnya berupa laut terdalam, yakni 10.400 meter di Palu Mindanao. Filipina dilalui jalur gunung api Sirkum Pasifik. Puncak tertingginya adalah Gunung Apo yang tingginya 2.954 meter. Filipina memiliki sungai utama, yakni Sungai Cagayan, Pampanga, Akno, dan Sungai Agusan. Danau-danau di Filipina juga ada beberapa danau. Ada Danau Laguna de Bay, Danau Tal, Danau Lanao, dan Danau Maine. Keadaan sosial di negara Filipina. Ibu kota dari Filipina adalah Manila. Kepala negaranya disebut dengan presiden, kepala pemerintahannya disebut juga dengan presiden. Bahasa resmi yang digunakan adalah Tagalog. Lagu kebangsaan judulnya Lupang Hinirang. Mata uang yang digunakan negara Filipina adalah peso. Penduduk Filipina berjumlah lebih dari 76 juta jiwa dengan bermata pencaharian sebagai petani, pekerja tambang, dan industri. Dari hasil pertanian, negara Filipina itu menghasilkan padi, kelapa, nanas, tembakau, dan gula. Kemudian hasil tambangnya ada kobalt, tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Komoditi ekspor dari negara Filipina adalah gula, kopra, kayu, dan biji tembaga. Negara Myanmar. Negara Myanmar berbatasan dengan negara India dan Bangladesh di sebelah barat, serta Cina dan Laos, juga Thailand di sebelah timur. Myanmar berbatasan dengan India dan Cina di sebelah utara. Wilayah perbatasannya berupa puncak pegunungan Himalaya dengan ketinggian mencapai 4.600 meter. Rangkaian pegunungan yang memanjang di barat dan timur termasuk berbentuk huruf V. Wilayah Myanmar bagian barat terdapat rangkaian pegunungan Arakan yang membentuk jurang terjal. Pegunungan yang dikenal dengan Naga, Chin, dan Bukit Lusai merupakan perbatasan India dan Myanmar. Cekung tengah Myanmar besar terletak di antara dataran tinggi Shan dan pegunungan Tanah Sering. Daerah ini dialiri Sungai Irwadi serta beberapa anak sungai seperti Sitang, Sinduin, dan Delta Salween. Keadaan sosial negara Myanmar. Ibu kota dari negara Myanmar adalah Naypyidaw. Kemudian kepala negaranya disebut dengan presiden, kepala pemerintahannya disebut dengan perdana menteri. Bahasa resmi yang digunakan di negara Myanmar adalah bahasa Burma. Lagu kebangsaan berjudul Our Free Homeland. Mata uang yang digunakan adalah kyat. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Myanmar adalah salah satu negara dengan tingkat penghasilannya yang cukup tinggi. Hasil pertanian Myanmar adalah beras, gula pasir, jagung, dan kacang-kacangan.
Negara Vietnam. Vietnam adalah negara yang terletak di paling timur dari kawasan Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Penampakan alamnya berupa bukit-bukit, gunung-gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Puncak tertingginya adalah Gunung Phan Xipang dengan tinggi 3.143 meter. Di bagian utara Vietnam adalah tanah tinggi dan delta Sungai Merah. Keadaan sosial di negara Vietnam. Ibu kota dari negara Vietnam adalah Hanoi. Kepala negaranya disebut dengan presiden, kepala pemerintahannya disebut dengan perdana menteri. Bahasa resmi yang digunakan negara Vietnam adalah Vietnam. Lagu kebangsaannya adalah Tien Quan Cha yang artinya The March to the Front. Mata uang yang digunakan adalah dong. Vietnam merdeka pada tahun 1954 yang sebelumnya dijajah oleh negara Prancis. Penduduknya 80% adalah asli orang Vietnam, sedangkan 20%-nya berasal dari bangsa Cina, Thailand, dan lain-lain. Penduduk Vietnam menganut agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Sebagian besar penduduk Vietnam adalah petani. Hasil utama pertanian di Vietnam adalah padi. Hasil pertaniannya yang lain ada tebu, ubi jalar, teh, karet, dan tembakau. Pertambangan Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gemping, dan seng. Hutannya menghasilkan rotan, kayu, dan kinam. Negara Kamboja. Penampakan alam dari negara Kamboja. Negara Kamboja berbatasan dengan negara Thailand di sebelah barat, kemudian berbatasan dengan negara Laos di sebelah utara, berbatasan dengan negara Vietnam di sebelah timur, dan Teluk Thailand di sebelah selatan. Penampakan alam dari Kamboja yang paling menarik adalah dataran Lagustrin. Dataran ini terbentuk karena banjir di Tole. Nah, puncak tertinggi yang ada di negara Kamboja adalah Gunung Phnom Aural yang tingginya 1.813 meter. Nah, negara Kamboja ini juga dilalui oleh Sungai Mekong yang mengalir juga di negara Kamboja. Keadaan sosial negara Kamboja. Ibu kota dari negara Kamboja adalah Phnom Penh. Kepala negaranya disebut dengan raja, kepala pemerintahannya disebut dengan perdana menteri, bahasa resmi yang digunakan adalah Khmer, lagu kebangsaannya Nokorich, mata uangnya adalah riel. Kemudian Kamboja merdeka dari Perancis pada tahun 17 April 1953. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Mata pencaharian penduduknya adalah sebagian besar sebagai petani. Negara Laos. Penampakan alam dari negara Laos. Negara Laos adalah negara daratan di Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan Myanmar dan Cina di barat laut. Kemudian di bagian timurnya berbatasan dengan negara Vietnam. Di bagian selatan berbatasan dengan negara Kamboja, dan di bagian barat berbatasan dengan negara Thailand. Daratannya berupa gunung yang diselimuti hutan lebat, yang puncak tertingginya adalah Gunung Phobia, yaitu 2.817 meter. Sungai besarnya adalah Mekong dan Ngum. Sungai di Laos merupakan sarana transportasi, di mana sungai besar mengalir di Laos adalah Sungai Mekong dan Ngum. Sungai Mekong yang juga mengalir di wilayah Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sungai Mekong dijadikan media komunikasi bagi penduduk Laos bagian utara dan selatan. Anak Sungai Mekong menyediakan jalan alam menuju kedalaman yang bergunung-gunung, di mana rangkaian pegunungan dari rantai 6 ini membentuk perbatasan dengan negara Vietnam. Keadaan sosial di negara Laos. Ibu kota dari negara Laos adalah Vientiane. Kepala negaranya
disebut dengan presiden, kepala pemerintahannya disebut dengan perdana menteri, bahasa resmi yang digunakan adalah Laos, lagu kebangsaan adalah Peng Shi Chau, kemudian mata uang yang digunakan adalah New Kip. Laos merupakan negara urutan ke-10 dengan penghasilan per kapita yang paling rendah. Penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan juga kopi. Timor Leste. Timor Leste adalah negara kecil di bagian utara yang berbatasan dengan Australia. Bagian timurnya berbatasan dengan Pulau Timor. Wilayahnya meliputi Pulau Atauro, Jeko, dan Ekslav Akusi Ambeno. Negara Timor Leste ini berada di dataran Sahul yang terletak 843 km dari barat laut dari Australia. Sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan dan beberapa danau juga hutan. Keadaan sosial dari negara Timor Leste. Ibu kota dari Timor Leste adalah Dili, kepala negaranya disebut dengan presiden, kepala pemerintahannya disebut dengan perdana menteri, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Tetun dan Portugis, juga menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian lagu kebangsaan judulnya Patria, mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika. Timor Leste melepaskan diri dari negara Indonesia pada tahun 1999. Sebelum bergabung dengan Indonesia, Timor Leste sebelumnya merupakan daerah jajahan dari Portugis. Kemudian bergabung dengan Indonesia dan pada tahun 1999 Timor Leste memilih melepaskan diri dari negara Indonesia dan mendirikan negara sendiri, yaitu Timor Leste. Dengan presiden pertamanya adalah Xanana Gusmao. Sebagian besar penduduk dari Timor Leste sendiri bermata pencaharian sebagai petani. Benua-benua di dunia. Benua adalah wilayah atau daratan yang sangat luas. Beberapa yang masuk benua adalah Asia, Afrika, Australia, Eropa, dan Amerika. Di mana bisa kita lihat di sini benua Asia merupakan benua terluas. Kemudian benua Australia merupakan benua yang tersempit. Nah, benua Asia merupakan benua terluas jika dibandingkan dengan benua-benua yang lainnya. Benua Asia terdiri dari 5 bagian atau 5 kawasan. Ada Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, di Asia Barat, kenampakan alamnya, ciri khas kenampakan alamnya yaitu tanahnya yang gersam dan kebanyakan berupa gurun pasir atau padang pasir. Bangunan abadi yang ada di wilayah ini yaitu Ka'bah, tepatnya di kota Makkah, Saudi Arabia. Kemudian di Asia bagian timur, yaitu kenampakan alam yang khas adalah di daratan Cina Utara, hidup beruang terkenal yang kita kenal dengan panda. Kemudian di bangunan buatan manusia yang sangat terkenal di dunia, yaitu tembok besar Cina. Di Asia bagian tengah, tanahnya relatif gersang dan beriklim dingin. Asia bagian selatan, kenampakan alam yang terkenal, bangunan buatan manusia yang sangat terkenal adalah Istana Taj Mahal yang ada di India. Kemudian di bagian Tenggara, Asia Tenggara, wilayah ini termasuk subur untuk pertanian. Vietnam dan Thailand bahkan sempat dijuluki sebagai gudang beras di Asia Tenggara. Kemudian bangunan buatan manusia yang terkenal adalah Borobudur di Indonesia, kemudian Angkor Wat di Bangkok. Kemudian benua Eropa. Batas benua Eropa adalah di bagian utaranya Laut Arktik, di bagian selatan Laut Tengah, di bagian barat Samudra Atlantik, di bagian timur Pegunungan Ural. Benua Eropa memiliki 4 kawasan, Eropa Barat, Eropa Selatan, Eropa Timur, dan Eropa Balkan. Apa sih Eropa Balkan? Eropa Balkan ini adalah
selain dari negara-negara Eropa Barat, Selatan, dan Timur tadi, ada negara yang disebut kawasan Eropa Balkan, yang sebagian adalah negara Eropa Timur dan sebagiannya lagi dari Eropa Selatan. Bagian Eropa Barat, penampakan alamnya ada bangunan buatan manusia yang sangat terkenal di dunia, yaitu Menara Eiffel yang ada di kota Paris, tepatnya di Prancis. Bangunan lainnya adalah bendungan-bendungan Teluk dan kincir angin yang ada di Belanda. Di Eropa Barat, wilayah negara ini relatif bergunung-gunung pada iklim sedang. Bangunan yang terkenal adalah Istana Paus di Vatikan, Menara Pisa, dan Colosseum di Italia. Eropa Timur. Negara-negara di Eropa Timur meliputi Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Albania. Kemudian kita lanjut ke benua Afrika. Benua Afrika ini memiliki batas timur, yaitu Laut Merah, benua Asia dan Samudra Hindia, batas selatan Samudra Hindia, batas barat Samudra Atlantik, batas utara yaitu Laut Tengah. Benua Afrika ini juga disebut dengan benua hitam karena sebagian besar penduduknya berkulit hitam atau negro. Terdapat gurun Sahara di benua Afrika. Gurun Sahara ini terluas di dunia. Sungai Nil, ada Sungai Nil juga di Mesir dan di Sudan yang merupakan terpanjang di dunia. Kemudian ada bangunan buatan manusia yang paling terkenal di Afrika yang terdapat di Mesir, yaitu piramida dan Sphinx, serta terusan Zeus yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah. Benua Afrika terdiri dari 5 kawasan: Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Di Afrika Utara meliputi Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Afrika bagian barat meliputi Sahara, Mauritania, Senegal, Guinea, Gambia, Sirah, dan lain-lain. Kemudian di Asia bagian tengah itu meliputi Chad, Afrika Tengah, Zaire, Zambia, Malawi, dan Gabon. Asia bagian timur meliputi Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, dan Rwanda. Afrika Selatan meliputi Angola, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Mozambik, Afrika Selatan, dan Lesotho. Benua Amerika yang biasa kita kenal dengan negeri Paman Sam. Benua Amerika memiliki batas-batas benua yang di bagian timur yaitu Samudra Atlantik, di bagian selatan dan baratnya adalah Samudra Pasifik, kemudian di bagian utaranya adalah Laut Arktik. Pembagian kawasan di Amerika sendiri ada 3, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Penduduk asli dari benua Amerika adalah suku Indian. Sungai terluasnya adalah Amazon. Di Amerika terdapat negara penghasil kopi terbesar di dunia, yaitu negara Brazil. Nah, di bagian Amerika Utara itu terdiri dari Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Amerika Utara ini merupakan wilayah dunia yang paling maju dan kaya. Negara-negara di Amerika Utara memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur. Sumber daya manusianya juga mampu menciptakan teknologi yang canggih. Penduduk yang menempati Amerika Utara antara lain adalah Indian, Eropa, Eskimo, Asia, dan Afrika Hitam. Kemudian di Amerika bagian selatan ini terdiri dari negara bagian Argentina, Brazil, Chili, Paraguay, Bolivia, Peru, Ekuador, Kolombia, Venezuela, Guyana, dan Suriname. Amerika Selatan ini disebut juga dengan Amerika Latin karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Spanyol dan Portugis. Amerika Selatan memiliki banyak kekayaan alam, namun pembangunan di negara-negara Amerika Selatan berjalan sangat lambat. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Amerika Selatan yaitu sebagai petani, pekebun, peternak, yang kemudian hasil utamanya kalau pertanian
Mengelompokkan penduduk dan diskriminasi masih sangat terasa di Amerika Selatan. Kemudian untuk di Amerika bagian tengah merupakan daratan yang sempit yang menghubungkan Amerika Utara dan Selatan. Di Amerika Tengah itu terdiri dari El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Honduras, Kuba, Haiti, Dominika, Puerto Rico, dan Jamaika. Penduduk asli Amerika Tengah adalah orang Indian. Pendatang yang kemudian berkembang adalah bangsa Spanyol. Agama yang dianut dari penduduk Amerika Tengah adalah Katolik dan kepercayaan tradisional. Penduduk asli dari Australia adalah suku Aborigin. Jadi di benua Australia ini terkenal dengan peternakan domba dan penghasil wool terbesar di dunia. Nah, untuk penduduknya hingga tahun 1788, Australia ini dihuni oleh suku Aborigin. Suku ini adalah penduduk asli dari Australia. Suku Aborigin termasuk ke dalam ras Australoid yang berambut keriting dan berkulit hitam. Mulanya, orang Inggris yang pertama kali menginjakkan kaki di Australia, namanya adalah James Cook, yang kemudian kerajaan Inggris menggunakan Australia ini sebagai tempat pembuangan atau penjara bagi para penjahat Inggris yang kemudian dihukum dan ditaruh di Australia. Namun keadaan itu berubah setelah orang-orang di Inggris mengetahui bahwa tanah Australia ini memiliki potensi yang cukup besar, memiliki sumber daya alam yang cukup besar, yaitu tambang, sehingga orang-orang di Inggris ini berbondong-bondong untuk datang ke Australia. Nah, sampai tahun 2004 itu penduduk di Australia mencapai angka 22 juta jiwa di benua Australia. Sebagian besar penduduk Australia adalah keturunan Eropa. Lebih dari 90% penduduk Australia adalah orang keturunan Inggris. Baik, untuk tugas hari ini silahkan dikerjakan pengayaan 4 dan 5 di buku BBA mata pelajaran IPS di halaman 145 sampai 148. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum.